Mari kita berdoa. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Selasa tanggal 5 April diambil dari 1 Korintus 1 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mungkin pernah mendengarkan lirik lagu rohani yang sempat pernah booming di zamannya. Liriknya seperti ini, di dalam lirik itu dikatakan, buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Lirik yang kita barusan dengar ialah menggambarkan bagaimana sebenarnya teks kita pada hari ini, bahwa kehadiran Yesus dalam dunia ini ingin mengangkat derajat kita yang dari hamba dosa menjadi anak-anak Allah. Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa cara Allah mengangkat derajat manusia tidak dapat diselami oleh manusia, tidak dapat dilihat dari pikiran manusia. Oleh sebab itu tidak ada yang dapat menentukan nasib kehidupan seseorang. Itu mengapa di dalam konfesi kita HKBP 1951 pasal 3 dikatakan kita menolak ajaran fatalisme atau takdir dan nasib. Makanya jangan heran kalau kita lihat kehidupan manusia, seseorang yang bahkan di dalam masa mudanya kita anggap seperti tidak ada harapan hidup. Di dalam masa mudanya seperti tidak ada lagi pengharapan, tetapi Allah mampu mengubah menjadi orang yang berpengaruh. Itulah mengapa saya sering sekali mendengarkan orang berkata, "Molo diberek do ibana najolo, dang mungkin gawe paditai." Tidak mungkin jadi sintua, tidak mungkin jadi pelayan kalau dilihat masa mudanya. Karena itu di dalam teks kita pada hari ini, jangan pernah melihat orang di dalam masa lalunya. Bahkan kita tahu Thomas Alva Edison pun pada masa kecilnya dianggap keterbelakangan mental oleh gurunya. Dan bahkan dia diberhentikan dari sekolahnya. Ternyata Tuhan mampu merubah hidupnya menjadi penemu. Bahkan kita kenal dengan penemu bola lampu. Dan Paulus memberitahu kepada jemaat Korintus bahwa dia pun dahulu adalah Saulus yang begitu jahat, yang begitu mengejar-ngejar jemaat Tuhan untuk dibunuh. Tetapi kuasa Tuhan, kasih Tuhan mampu mengubah Saulus menjadi Paulus yang masa lalunya dianggap tidak berguna, menjadi orang yang paling berguna. Bahkan kalau kita lihat sebagian hampir seluruh perjanjian baru adalah karya tulisan Paulus. Oleh sebab itu melalui perikop ini ketika kita mengatakan di Minggu Judika jika Kristus adalah tujuan iman kita, maka jangan pernah lagi melihat apa masa lalumu. Jangan pernah lagi kita menjadi sedih ketika kita melihat kegagalan. Tidak ada kata kegagalan jikalau kita mau berusaha di dalam Kristus. Oleh sebab itu jikalau hidup kita, iman kita, Kristus adalah tujuan iman kita, maka kita pasti akan dituntun hidup kita. Kita pasti akan menjadi orang yang diubah Tuhan, yang tidak berarti menjadi orang yang paling berarti. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjauhi kerumunan, rajin mencuci tangan, dan setia dengan menggunakan masker. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur pada hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan. Orang yang hidup di dalam tuntunan Tuhan, maka hidupnya akan diperbaharui.
Walaupun banyak dosa pelanggaran kami, walaupun masa muda kami membuat seperti kami tidak memiliki pengharapan, tetapi firman-Mu pada hari ini, orang yang hidup di dalam Tuhan akan digubah, akan menjadi orang yang berarti di dalam kehidupan. Biarlah kami selalu menjadi hidup yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.